Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan, salam damai, salam NKRI. Oke. Menanggapi berita viral beberapa hari yang lalu, beberapa oknum pesilat, khususnya dari SHT kabarnya mengeroyok seorang ojol di kota Jombang. Kemudian oleh kepolisian kota Jombang ditangkap 48 orang dan berbagai motor ya. Tetapi begini teman-teman, di saat yang bersamaan kemarin ada salah satu warga PSHT yang mengharumkan nama bangsa Indonesia, nama organisasinya sekaligus nama kotanya. Siapa dia? Mas Aji Bangkit Pamungkas, juara dunia pencak silat atau turnamen pencak silat di Malaysia ya. Dan Mas Aji Bangkit Pamungkas ini berasal dari tetangga kota saya, yaitu dari Ponorogo. Nah, kemarin disambut bupati juga. Oke teman-teman. Oh iya teman-teman, saya memberikan tanggapan ini berdasarkan saya pribadi, tetapi kurang tahu juga kalau ini nanti tanggapan saya mewakili hati masyarakat banyak. Kebetulan saya juga bukan warga PSHT Ternate, bukan warga SH, bukan warga pencaksilat, dan hanya masyarakat biasa, masyarakat Indonesia. Kalau menanggapi kejadian yang seperti itu, bagi teman-teman pencak silat atau khususnya SHT, bagaimana ya? Nanti boleh komentar di bawah. Apakah setuju? Apakah mengutuk? Atau tidak setuju? Terserah komentarnya seperti apa. Tetapi yang jelas begini, berita ini viral karena berbagai media. Nah, masalahnya gini, kenapa yang viral bukan yang juara dunia ya teman-teman ya? Kok malah yang keroyokan itu tadi? Ya, karena inilah kebebasan pers. Pers atau berita itu tahu PSHT itu terkenal, organisasi yang besar, tahu. Karena itu yang lebih viral ini sepertinya pengeroyokan. Yang lebih viral itu pengeroyokan. Makanya berita yang dijual itu pengeroyokan. Yang jadi masalah itu seperti ini. Itu kan tadi dari kejadian, mulai dari konvoy ya. Kalau di video itu kan konvoy, kemudian 2 orang berboncengan pakai motor, tidak beraturan, kemudian melawan arus, dan tidak tahu dari lawan arah itu ada ojol. Saya tidak tahu ojol bilang apa, kemudian dihadang dan dikeroyok, babuk-babuk. Nah seperti itu, dijotosi, diantemi dan lain-lain. Dan seperti apa kelanjutan videonya tidak tahu. Yang jelas yang membuat aman sekarang, oknumnya sudah ditangkap ya teman-teman. Untuk menanggapi kejadian yang seperti itu, sepertinya setiap tahun itu, setiap pengesahan ada konvoy ya. Begini teman-teman, saya membaca beberapa komentar teman-teman dari PSHT yang ada di Instagram, dan ya baik dari masyarakat banyak yang mencap negatif, kemudian mencaci, membuat komentar yang kurang baik lah buat PSHT. Tetapi bagi warga PSHT sendiri juga mempunyai pembelaan seperti ini. Nek PSHT atau kalau PSHT yang konvoy bayar-bayar, lah kok dipaido atau dimaki-maki. Kalau rombongan supporter atau organisasi partai politik kok meneng bae. Ngene lho, masalah kuwi kan netizen komentar yo videone kuwi. Yo sakjane ono wae video pemotor utawa rombongan sing bayar-bayar dari
partai politik atau dari komunitas yang lain ya bangga dipai itu, aku yakin tenan. Jadi malah jangan dibela teman-teman, harusnya malah akan semakin mencap buruk. Kan netizen jadi tanya, ini kenapa hal yang salah atau hal yang kurang baik kok malah dibela sama temennya itu sendiri. Walaupun tidak semua, tetap pasti ada salah satu warga atau anggota PSAT yang berbudi luhur. Bukan salah satu ya, salah banyak. Dalam artian ya beberapa atau banyak anggota yang masih bisa berpikiran waras, mungkin tidak mengikuti konvoi ketika pengesahan atau lebih melakukan hal yang positif. Mungkin saja ada beberapa rombongan atau warga baru PSAT yang melakukan hal positif ketika setelah selesai sasaran, dengan menyantuni anak yatim, kemudian melakukan santunan ke panti asuhan. Mungkin ada, tapi tidak terberitakan. Ya, tapi saya tidak tahu karena saya cuma mengira-ngira. Tapi saya berusaha untuk berpositif thinking. Masalahnya gini loh teman-teman, organisasi yang itu organisasi sing gede, organisasi sing besar, terkenal, masanya banyak. Jadi gini, kenapa kok tidak memilih hal yang positif untuk mencapai stigma positif juga di masyarakat? Jika dimulai dari diri sendiri, seumpama cabang kota mana saja atau cabang Madiun, Trenggalek, Tulungagung, Kediri atau kota-kota yang lain kompak. Setelah sasaran kita berbagi menggunakan atribut atau menggunakan seragam PSAT lengkap serta sakralnya. Oke, boleh konvoi, tertib, menggunakan helm, kemudian membawa surat-surat. Coba seperti itu, nanti hasilnya akan positif. Berita juga akan memberitakan, pers itu juga akan memberitakan. Itu kalau kompak ya teman-teman ya. Seumpama ya saya nggak tahu ya di Jakarta, seumpama di Jakarta kan banyak kantor media di Jakarta itu kan banyak. Seumpama di Jakarta itu banyak warga PSAT kumpul di Monas atau di tempat yang terkenal. Kumpulnya itu setelah sasaran, baik yang warga baru ataupun warga lama atau anggota di dalamnya berkumpul, kelihatan massa banyak. Mungkin banyak yang mengira-ngira akan konvoi lah, kemudian melakukan keonaran lah. Mungkin ada yang berpikir seperti itu karena stigma yang negatif. Tapi cobalah ubah ketika berkumpul di suatu tempat. Kalau di Jakarta ya mungkin di Monas, kalau di kota-kota mungkin ya di alun-alun. Itu yang dilakukan hal yang positif teman-teman. Contoh, warga PSAT membersihkan masjid, kemudian berbagi dengan ojek online, dengan pedagang asongan, kemudian warga PSAT membantu membersihkan gereja atau tempat-tempat ibadah yang lain, dan itu kompak di seluruh Indonesia. Itu akan membentuk stigma yang positif teman-teman. Kalau saya ingat kejadian yang seperti ini, karena beberapa masyarakat masih mencap negatif, ada satu organisasi ya, tapi ini bukan organisasi pencak silat, ini organisasi supporter sepak bola. Siapa yang dulu terkenal rusuh? Ya betul, bonek mania teman-teman. Oke, tidak mengungkap masa kelam, tetapi pernah sedikit ada gesekan antara bonek dan PSAT juga, baik di Surabaya maupun ya tapi setahu saya di Surabaya lah, di Surabaya. Tapi tidak akan saya bahas. Ya, bonek ini dulu terkenal sangat negatif, dianggap gembel lah, nyolongan lah, mangan rambayar lah, enek sego elek-elekan lah. Tetapi beberapa tahun terakhir ini mencoba untuk merubah dengan stigma positif. Mulai dari Mas Andi Peci sebagai kapo atau ketuanya, kemudian yang
Kapu Gondrong tuh sapa ya lali aku jenenge ya Allah. Wis engko dhisik wae ya. Itu menebar kedamaian dengan supporter lain juga. Walaupun dulu pernah crash atau gesekan. Contoh dulu Surabaya crash dengan Semarang. Sekarang ya oke-oke saja. Walaupun yang masih jadi rival untuk sekarang tetap Aremania, tapi dalam koridor masih fair lah, masih fair. Apa yang dilakukan bonek? Banyak teman-teman, bonek membangun panti asuhan, kemudian itu ya yang saya kagum itu salah satunya membangun panti asuhan itu. Kemudian sekarang itu menggalakkan no tiket no game. Nah, tidak punya tiket tidak bisa menonton. Jadi dalam artian yang away ya disuruh bondo teman-teman, charter mobil atau charter bis. Walaupun sampai saat ini beberapa masih ada yang nekat untuk mencegat truk, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga masih berusaha. Kemudian dan dari komentar sendiri beberapa juga masih ada yang membela untuk bonek arus bawah yang mungkin masih nakal gitu, tetapi juga ada teman-teman yang mengingatkan. Sama seperti halnya PSHT ini, ada yang membela, juga ada warga asli yang mengutuk tidak setuju dan mengingatkan kalau hal tersebut itu kurang baik. Dan yang viral lagi ya, bonek mania pernah dalam suatu pertandingan melemparkan mainan dan boneka ke dalam area stadion untuk disumbangkan ke anak-anak. Wow, itu sangat keren sekali. Itu kalau tidak salah menirukan aksi yang dilakukan supporter di salah satu di klub La Liga ya. Dan itu sangat positif sekali untuk merubah stigma dari negatif ke positif. Nah, yang saya tanyakan, dan ini mohon kalau bisa ya, kalau tidak bisa ya sudah. Apa sih sanksi bagi oknum tersebut yang mengeroyok? Apakah warganya atau status kewargaannya dicabut atau bagaimana? Apa hanya penjara? Saya kurang tahu juga ya. Tetapi kalau melihat porsi latihannya, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian dihajar, kemudian bukan dihajar ya latihan biasa lah ya, kalau orang awam dihajar, kemudian gulung-gulung, kemudian dibentak-bentak, dan itu kan tidak sebentar ya, lama sekali untuk mencapai, dan itu ada tingkatan levelnya setahu saya, dari sabuk warna apa ke warna apa ke warna apa. Kalau aturannya dipertegas, saya tidak tahu apakah ada aturan ini bagi warga yang melakukan kriminalitas, warga itu warga PSHT ya, atau pengeroyokan seperti video yang lagi viral ini, apakah status kewargaannya dicabut? Coba tolong komentar ya teman-teman ya. Karena kalau tidak ada aturan yang seperti itu, saya tidak tahu dan tidak yakin apakah akan membuat efek jerah bagi calon warga yang baru nantinya, atau yang sudah jadi warga. Kalau dari saya pribadi melihat kejadian ini, kalau saya membayangkan, saya sudah latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan memang dari awal niat saya ikut itu cari sedulur, dalam artian cari masa, dan bisa kemana-mana itu bersama-sama. Dan ternyata mungkin karakter saya yang ugal-ugalan, begitu saya jadi warga, kemudian ya berani seperti itu sama orang lain, gampang tersinggung. Dan itu kan tadi saya sudah merasa bangga ya, merasa hebat. Itu saya membayangkan. Dan kemudian status kewargaan saya dicabut sama pusat atau sama organisasi. Mungkin itu akan sakit hati sekali, dan saya di blacklist, dicap jelek karena mencoreng nama organisasi. Itu akan sakit hati sekali, dan saya akan menyesal sekali kalau jadi saya. Kalau aturan itu ada juga, saya akan menyesal.
Pertanyaannya, aturan seperti itu apakah ada ya dulur-dulur atau teman-teman warga PSAT? Nanti tolong komentar di bawah ya. Dan sepertinya ini pendapat pribadi, mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau ada aturan yang seperti itu, bukankah akan membuat warga baru nanti atau yang sudah warga berpikir dua kali untuk melakukan kriminalitas atau kerusuhan? Dalam artian contoh, seorang warga punya permasalahan, baik itu di jalan, mungkin tidak sengaja motor kesenggol, jatuh, kemudian terjadi perkelahian, ya pertama 1 lawan 1, kemudian difoto orangnya yang bukan warga itu tadi, kemudian teman-temannya yang lain dipanggil untuk membantu. Ya, tapi saya kira tidak semuanya ya seperti itu ya. Yang jelas apakah ada aturan yang seperti itu tadi ya yang saya jelaskan, ketika seorang oknum warga melakukan kriminalitas atau hal yang kurang baik, status keluarganya dicabut. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat sebenarnya. Itu yang ditunggu-tunggu. Kalau dari sanksi kepolisian jelas terbuka. Itu aturan nomor berapa, undang-undang nomor berapa, KUHP nomor berapa, apa sanksinya kan sudah ada. Tapi kalau dari sanksi organisasi, apa ya teman-teman ya, tolong kalau boleh ini sampaikan ke masyarakat. Oke, terutama mungkin bagi youtuber PSAT seperti Mas Non Sewu, Mas Bima ANF, gitu, seperti itu. Masyarakat akan senang sekali kalau tahu apa sanksi sebenarnya. Oke, khususnya dari organisasi ya, sanksi dari organisasi. Kenapa masyarakat ingin tahu ya? Masyarakat akan puas dan mencap organisasi ini tegas. Oh, ternyata yang kemarin mengeroyok itu dicabut. Wah, ini mesti getun iki, mesti nyesel iki. Melu latihan pirang-pirang tahun warganya dicabut. Nah, mungkin akan berkomentar seperti itu. Dan apa ya? Mungkin itu saja ya, teman-teman ya. Dan masih banyak konvoi, beberapa konvoi di kota-kota lain. Tolong ini sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan kalau sama-sama hal yang kurang bagus. Kemarin ya, saya itu melihat postingan di Merapi Uncover. Merapi Uncover itu dari Jogja ya teman-teman ya. Dari Jogja ini memposting sebuah video. Itu tadi diduga anggota oknum, ya saya tidak tahu ya oknum atau bukan, yang jelas warga PSAT sedang berkonvoi di Jalan Ring Road Utara ya teman-teman ya. Kemudian beberapa netizen itu mengutuk atau mencemooh, memaki, tapi ada juga beberapa yang akun yang saya lihat, dan itu warga PSAT karena ada khasnya mungkin bla 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 dua-dua kayak gitu. Itu berkomentar gimana ya? Lah nek konvoi supporter bal-balan wae utawa konvoi masa parpol wae ra kok itu. Ngene lho masalahe. Kuwi videone kuwi yo enenge kuwi, videone enenge kuwi, dan ya namanya media sosial ya banyak orang. Ya kebetulan wae iku pas bocah PSAT atau pas warga PSAT sing konvoi. Mungkin nek iku videone apa jenenge masa parpol ya panggah dipaido. Ya sakjane padha wae panggah dipaido lur. Panggah padha-padha dipaido nih. Mergo hal-hal sing kurang apik mbok iku ganggu wong nyambut gawe, ganggu wong turu, ganggu bayi, wis panggah dipaido. Ya mergo videone wae iku lur. Mergo apa jenenge videone wae. Mangkane komentar kaya ngono iku. Ngono iku jemalah kok biro lur. Piye-piye iku barang sing salah. Iku saranku ya, saranku.
saranku yo kuwi tetep salah. Ya aku saran sebagai masyarakat biasa. Ya aku dhewe yo salut yo bangga lek karo organisasi ini wong yo organisasi gede no. Cara ditakoni bilang apa aku ora melu. Pertama aku ndak oleh karo wong tuaku yo lur. Wis terus terang wae ndak oleh. Dan ini kan syarat sing utama. Lek wis ora oleh restu yo wis lah. Toh yo kabeh tujuane melu PSAT dadi wong apik. Aku ora melu yo tujuanku yo dadi wong apik wis ngono kae. Dan ya kayak mau ya lur ya aja bandingne sing padha-padha elek lur. Lek iso milih sing apik ya milih sing apik wae. Ngono wae lur. Oke. Saranku ya iku mau. Iso ngrubah stigmane sing negatif dadi positif iso. Mau wis tak wae contoh bonek ya lur ya. Wis, iku bonek ku sak bosok-bosok eksporter lur. Sak apa ya jenenge sak elek-eleke wis jaman biyen iki sak elek-eleke. Yo saiki beberapa tahun terakhir iki jan berusaha gawe merubah stigma niku mau sing teko negatif dadi positif dan aku salut lur, aku salut. Mergo aku dhewe yo pendukungnya Persebaya ya lur ya. Terus terang wae aku seneng Persebaya ket zamane Andi Udang ket klambine tulisane I'm biskuit kae lur. Wes ngono wae lur videoku iki tanggapan teko aku pribadi lur ya. Kalau ini istilahnya mewakili masyarakat yang lain ya monggo lah. Yang jelas saran saya salam kedamaian, salam kerukunan. Pokoknya sing kompak warga negara Indonesia jaya wis ngono wae. Sing tertib, sing rukun aja rusuh ya lur ya. Mergo PSAT organisasi sing gede sing terkenal. Wis ngono wae. Matur suwun. Oke lur.